RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Bu, kita doain Bu ya, guru kita orang tua selalu semakin sehat terus Bu ya. Pak Haji sehat, beliau sehat terus. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, hari ini kita paksain gimana caranya Bapak dan Ibu harus yakinnya tingkat dewa. Yakinnya harus tingkat tinggi. Bapak dan Ibu kan udah diajarin sama Pak Ustadz, sama Pak Kiai, sama Pak Ustadz, sama Pak Kiai. Bapak dan Ibu paksain. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Paksain, sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Ya, sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Sholat Tobat jangan bolong. Dan sifat 18 jangan dilanggar. Nah, kalau Bapak dan Ibu, kayak contoh tadi tamu RDAY. Alhamdulillah, dia cair 90 miliar. Alhamdulillah. Tadi barusan dia cair 90 miliar. Dan alhamdulillah dia kasih ke kita 3 miliar. 3 miliar ya? 3 miliar tunai. Tadi kasih 3 miliar tunai. Tanda terima kasih dia udah dipaksa sama Pak Haji suruh bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuhnya gak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokahnya gak boleh bolong. Sholat Badiah Qobliyahnya gak boleh bolong. Sholat Taubatnya gak boleh bolong. Sifat 18-nya gak boleh ada. Nah, dia lakukan Bu selama hampir 3 tahun. Tapi gak terkabul. Akhirnya kemarin dia privat khusus yang 100 juta. Privat khusus yang 100 juta di Hotel Dharma Wangsa. Di Hotel Dharma Wangsa di Kemang, Prapanca. Ya. Nah, kita ngobrol bareng, akhirnya kita kulitin Bu. Karena dia udah sedekah 10 juta lemot, sedekah 10 juta kedua lemot, sedekah 10 juta ketiga lemot, 10 juta keempat lemot. Saya bilang, udah lo sedekah yang 100 juta aja. Kita privat di Hotel Dharma Wangsa. Yang lebih eksklusif, kita ngobrol sambil santai. Nah, alhamdulillah dia praktekin, alhamdulillah dia cair 90 miliar. Nggak taunya apa Bu yang dia langgar. Dia itu hobinya julid, yang seperti tadi Pak Kiai terangin. Dia hobinya gibah. Gibahnya masih apa Bu? Sama cucunya. Jadi dia suka ngomong sama ibunya. Ibunya tuh anaknya dia. Tolong dong kasih tahu tuh si cucunya tuh. Kalau bangun mesti begini. Itu nggak boleh Bu. Padahal tuh anak kecil, masih kecil. Nah, coba Ibu lakukan mulai nanti pulang dari sini. Julidnya nggak boleh, gibahnya nggak boleh. Seperti yang diterangin sama Pak Kiai sama Pak Ustadz Ginanjar. Saya mau Bapak dan Ibu di bulan Desember 2025 yang hadir di sini dan yang nonton YouTube dan yang nonton Instagram, yang nonton Facebook, yang nonton itu TikTok, harus hajatnya terkabul, akhir tahun berangkat umroh gratis. Amin. Gimana caranya? Saya nggak mau tahu. Paksain. Pak Haji, apakah saya dengan ya latihan, ini kan masih bulan Oktober, November, Desember, masih ada 3 bulan. Maksud nggak bisa latihan, nggak boleh julid, sama nggak boleh gibah. Sama siapa? Sama diri sendiri, sama Allah, dan sama orang lain. Orang lain tuh bisa anak, suami, mertua, ipar, sepupu. Contohnya kalau sama tetangga apa sih? Bapak dan Ibu di rumah punya tempat sampah. Nah, tetangga sebelah ngelempar sampahnya di tempat kita. Kita ngomong sama istri kita, "Mah,
Itu kok tetangga buang sampah di tempat kita sih? Enak-enaknya aja sih. Itu ngomongin orang nggak? Iya. Nah, nggak boleh Bu. Apa artinya buang sampah? Taruhlah nilainya buang sampah. Kita bayar bulanan sampah. Berapa sih kalau di rumah kita misalkan? 15.000. 15.000 ya. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Iya. Iya Bu, gede hajat. Apa artinya 15.000 per bulan kita bayar sampah? Anggap aja kita bayarin dia, namanya ilmu RDAY Legowo, lapang dada. Kalau dulu kita marah. Sekarang janganlah Bu. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Sekarang gede hajat apa gede komen? Gede hajat. Apa artinya 15.000? Jadi mesti legowo. Tukang sayur. Lewat. Biasa kita kalau kembalian gak pernah kita ambil. Karena ngikutin ilmu RDAY. Kembalian 2.000 kita gak ambil. Dulu kan kita 2.000 ngambil micin. Ngambil lada bubuk. Ya lada bubuk. Sekarang enggak lah. Nah tukang sampah di hari itu nggak mau berhenti di depan rumah kita. Berhentinya lewat dari rumah kita. Agak 2 rumah. Dia berhentinya di sono. Kita udah mulai tuh. Tukang sayur. Tukang sayur udah kita belanjain. Bukannya berhenti di sini malah berhenti di sono. Itu ngomongin tukang sayur apa tuh? Gibah gak? Gibah. Hah? Iya, tanpa pengetahuan tukang sayur. Begitu juga tukang sampah. Tukang sampah padahal kita suka bungkusin makan. Bukannya diangkat malah sebelah sono dulu diangkat. Itu gibah gak? Gibah. Nah itu dosanya ibu tahajud, baca Quran. Dosanya ibu bangun jam 00, senyum mandi pagi. Kesedot sama dia. Kalau gak ada dosanya ibu, kalau gak ada pahalanya ibu, dosanya dia pindah ke kita. Janganlah. Saya mau Bapak dan Ibu harus berangkat umroh tahun ini. Paksain. Gimana caranya? Semuanya. Bareng anak yatim. Kalau haji gak bareng anak yatim. Karena anak yatim gak berangkat haji. Jadi nanti 2026 kita berangkat haji. Kita targetin 400 dah bisa berangkat 200 laki 200 perempuan. Amin. Visanya furodah Pak. Jadi Bapak daftar hari itu bikin paspor hari itu juga berangkat. Gak usah yang visa reguler kelamaan 10 tahun 15 tahun enggak lah. Bisa gak? Jadi Bapak dan Ibu mulai hari ini latihan gak boleh julid. Julid tau gak julid? Nyinyir. Tahu? Gak usah saya terangin lagi kan? Nah bisa ya. Bapak juga bisa kan? Terutama kering 1. Anak, mantu, cucu. Saudara kandung, ipar, sepupu, besan. Gak boleh. Walaupun dia gak tahu kita omongin, Bapak dan Ibu udah diem. Mulutnya diplester aja deh. Seperti siapa Pak Haji mulutnya diplester? Seperti Nabi Zakaria. Yang gak hamil istrinya. Dikunci mulutnya sama Allah. Berapa? 3 periode apa berapa tuh? 3 periode. Nah bunting. Nah kalau ibu, saya gak mau bunting. Udah cukup lah beginilah. Ya buat apa ibu bunting? Saya gak penting. Saya mau ibu berangkat umroh dan berangkat haji visa furoda gratis. Amin. Gantinya bunting. Jadi ibu mau bunting apa umroh gratis? Umroh. Hah? Oh iya, jangan bunting ya. Saya gak setuju. Jadi hari ini ML ibu dulur ya. Nanti ML-nya di Mekah ya. Jadi pulang bunting. Jadi maunya saya Pak, Bu. Ya kan nanti kita ML bareng. Ibu dengan pasangannya. Kita janjian. Teng! Mulai. Teng. Udah stop. Keluar gak keluar pokoknya udah berangkat ke masjid. Ya kan soalnya kalau kesiangan nanti ibu bapak dan ibu gak kebagian tempat di Mekah. Kalau kesiangan bapak dan ibu sholatnya di depan toko. Betul Pak Haji. Betul? Betul. Coba cerita pengalaman sholat di depan toko kesiangan. Karena dia ML. Iya, jadi malam itu kebetulan kata ustadznya bilang, oh bagian Haji Marco nih
dapat apa bilik apa? Bilik biasa. Bilik hidup. Jadi kita dikasih bilik. Malam itu katanya bilik kasih sayang. Jadi bagian saya pas mau mau sholat subuh biasanya kita jam 2 udah berangkat. Itu kita kebetulan jam 3:30 kita berangkat karena mandi dulu kan. Sebagian teman itu mandinya ngantri. Jadi kita datang ke masjid itu udah buru-buru. Sampai sana pintunya ditutup. Pintu Masjidil Haram ya Pak Haji. Jadi kita sholatnya di ini di depan toko-toko itu, toko-toko. Jadi kita pas untuk bawa sejadah, tapi tetap aja pasir-pasir tuh kena ke kita semua Pak Haji. Jadi diusahain nanti karena biasa untuk teman-teman di sini biasa sholat bangun jam 00 nanti di sana nggak Latihan dulu ya latihan Pak. dulu Bu, sini, di ya. Indonesia latihan jam 00. Ya. Jadi Bapak dan Ibu paksain jam 1 udah berangkat ke Masjidil Haram atau ke Nabawi. Iya betul. Saya maksain. Kenapa? Banyak orang yang pada julid dan gibah di YouTube. Apaan tuh Pak Haji maksain anak yatim kecil-kecil suruh tahajud wajib. Bu, Pak, kalau dia nggak kita biasain, nanti bangunnya siang. Betul. Kalau dia nggak kita biasain, nanti dia ke masjidnya siang, nanti nggak kebagian tempat. Betul, Pak. Makanya kita maksa harus anak yatim bangunnya pagi. 2, apaan sih Pak Haji macet-macet anak yatim suruh nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. Hampir sekarang setiap hari Sabtu malam Minggu. Jadi anak yatim hari Sabtu habis asar berangkat ke Hotel Mega Cipayung Puncak, latihan nginep di hotel. Setiap minggu. Jadi kalau Bapak dan Ibu pengen lihat anak yatim nanti bisa di sana. Jadi anak-anak yatim mau berangkat umroh, udah kita latihan nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. Latihan mandinya pakai shower. Karena di sini rata-rata mandinya pada pakai gayung. Latihan kalau naruh anduk di atas, tidak naruhnya di bathtub. Jadi jangan sampai keset buat anduk. Jangan malu-maluin RDAI. Jangan ada bacaannya welcome Pak Haji. Ya. Welcome. Ya, jangan ya Pak, malu ya Pak. Pak, ayo Pak ke masjid. Lah itu kok Bapak pakai anduk kan welcome. Itu bukan anduk Pak. Itu keset. Ya, jadi anak yatim sekarang setiap minggu 20 anak berangkat ke Hotel Mega Cipayung. Berangkatnya hari Sabtu jam 12. Masuk hotel jam 1 jam 2. Nanti pulangnya hari Minggu jam 2. Udah mulai latihan nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. Setiap minggu. Paksain setiap minggu. Dipilih berangkat. Yang tahajudnya gak bolong. Berangkat. Yang tahajudnya gak bolong berangkat. Jadi sekarang yang tahajud pada antri. Pada minta dipilih tahajud. 20. Nah, Bapak dan Ibu nggak usah latihan nginep di hotel, nggak usah. Bapak dan Ibu tinggal lihat aja tutorialnya video di YouTube cara nginep di hotel. Bisa kan Pak, Bu? Jadi cara nginep di hotel Bapak dan Ibu mesti apal kan? Kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu naik ke tempat tidur deh. Kanan ya. Nah kedua. Ketiga. Yang dibilang sama Pak Ustadz sama Pak Kiai tadi itu alhamdulillah 100% benar. Jadi hindarin julid sama gibah. Biar pahalanya Bapak dan Ibu yang bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz, sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sholat badiah dan sholat tobat jangan sampai rembes bolong. Jadi kalau Bapak dan Ibu nimba air taruh di kolam nimba. Bapak dan Ibu nimba taruh air di kolam dengan harapan kolamnya penuh nanti bisa buat mandi, nggak taunya nggak bisa buat mandi. Kenapa? Bawahnya bocor, rembes. Apa tuh? Julid sama gibah. Udah diisi air penuh, udah baca Quran, udah 12 juz, pahalanya nggak ada zero, nggak boleh. Yang Pak Haji Marco cerita, tetangga beli Pajero, kata Haji Marco tetangga beli Pajero. Sebelahnya yang nggak suka beli apa? Panadol. Jadi es
SMS. Senang melihat orang sedih. Nah, senang melihat orang Sedih. sedih. Sedih melihat orang Senang. senang. Janganlah. Jadi namanya SMS. Nah, buat Bapak dan Ibu yang ada di grup, tolong populerin ilmunya RDAY. SMS, nggak boleh. Biar kita nanti satu grup bisa berangkat semua. Amin. Contohnya ini ada Mbak Rahma, Mbak Rohma. Grupnya Pak Rohma namanya? Gembiraria. Saya mau satu grup Gembiraria berangkat semua. Amin. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu nanti kita reuni pulang dari hotel, pulang dari Masjidil Haram atau Nabawi, kita nanti makan sarapan pagi bareng di hotel. Gitu. Kalau namanya visanya Furodah, hotelnya pasti berbintang 5. Nah, jadi kita eksklusif. Sambil ngobrol. Enak, enak banget lah nanti sambil wisata. Anggap aja di dunia, di Indonesia kita berjuang. Nanti kita surganya di sana. Pak Haji, nanti kalau berangkat haji, kan saya nggak punya uang buat sangu. Dikasih Bu, Pak dikasih. Jangan takut. Ya, yang penting praktekin dulu. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Yuk. Ada nggak pertanyaan? Pinjam mic-nya. Yuk, bebas. Bebas. Yuk.